Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Nuhan Taufikur Rohim dengan NIM akhir 3011. Di sini saya akan menjelaskan tugas kuis yaitu teori bahasa dan otomata. Di sini terdapat 10 soal ya. Jadi, yang soal terakhir itu suruh membuat studi kasus. Yang dimana studi kasusnya itu yang di nomor 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua tugas yaitu dua nomor yaitu yang nomor 3 dan nomor 5. Nah, di sini yang nomor 3 itu manakah dari bentuk berikut yang merupakan aturan produksi yang valid dalam bentuk normal Cosby atau CMF. Nah, di sini jawabannya itu B. Nah, di sini kan terdapat jawaban A, B, C, D. Nah, di mana di A ini A itu menjadi AB, A-nya kecil dan B-nya besar, terus B dan seterusnya. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang B. A, A besar itu menjadi B besar dan C besar. Nah, penjelasannya itu dalam aturan CNF. Nah, jadi di CNF ini itu adalah salah satu bentuk standar yang berbentuk CFG atau tata bahasa bahasa konteks yang dimana itu untuk menyederhanakan sebuah struktur aturan produksi sehingga lebih mudah dianalisis. Baik, kita langsung di dua pola yaitu yang pertama ada aturan biner. Nah, aturan biner ini itu dua non terminal yang terbentuk A sama dengan BC ini. Jadi di A, B, dan C ini itu adalah simbol non terminal. Terus aturan ini tuh menghasilkan dua non terminal secara berturutan. Terus tidak boleh lebih dari dua simbol dari sisi kanan maupun sisi kiri. Nah, aturan ini tuh membangun struktur pohon biner yang di dalamnya itu di parse atau tree. Baik, aturan selanjutnya dari satu terminal dalam bentuk A dan A. Nah, di A ini adalah simbol non terminal. Jadi A ini itu diterminalkan tunggal yang misalnya A, A kecil, B, C. Terus di aturan ini itu menghasilkan simbol terminal tanpa tambahan simbol lainnya. Seperti itu. Jadi CNF itu sangat penting karena penyelesaian CFG itu tanpa merubah bahasa yang dihasilkan. Contohnya seperti ini. Baik, lanjut di soal yang kedua, yaitu di soal nomor 5. Nah, di sini terdapat soal yaitu untuk membuat untuk sebuah string W itu dengan panjang W-nya itu n lebih besar daripada satu. Nah, beberapa berapa tempatnya jumlah langkah definisi yang diperlukan dalam tata bahasa atau CNF. Nah, jadi jawabannya itu yang D 2n min 1 langkah. Nah, mengapa? Nah, karena untuk string W itu panjangnya kan di soalnya itu terdapat W yang sama dengan N itu lebih besar dari satu. Nah, dalam bentuk formal CNF itu memerlukan yang namanya 2N min 1 dengan definisi dengan derivasi atau derivation types yang untuk menghasilkan string. Jadi caranya seperti ini. Itu membuat terminal ya kayak soal yang tadi itu sama membuat terminal A besar sama dengan A kecil terus itu menyambungkan dengan satu langkah di mana A ini terminalnya itu dan A kecil itu adalah terminalnya terus menyambung satu langkah di mana A besar B dan C dan non terminal terus membuat konfaktor terus cara menghitung totalnya itu ya ini saya terdapat sebuah rumus yaitu total sama dengan langkah terminal ditambah langkah biner. Nah, di mana yang tadi itu kan terdapat total sama dengan n plus n min 1. Nah, totalnya 2n min 1. Nah, penyederhanaannya itu misal string W sama dengan AB dengan panjang n sama dengan 2. Jadi f-nya itu S sama dengan AB, A sama dengan A, B, D.
dan seterusnya. Terus seperti ini. Jadi total langkah ketiganya 2n min 1 itu sama dengan 2. Terus 2 kali 2 itu 4. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya yang benar, yang paling tepat yaitu D. 2n min 1 langkah. Baik, selanjutnya nomor 10. Yaitu terdapat sebuah soal, yaitu studi kasus penyederhanaan CFG dan koneksi ke CF dan CFG. Nah, dari tata bahasa awal itu kita itu mulai dari CFG dulu, yaitu G. G ini terdapat S, A, B, C dan AB, AB, PS. Nah, aturan produksi P ini yaitu S itu sama dengan A, AB, terus S, B, A, elemen. Terus BB1, BB, C, dan seterusnya. Baik, terus langkah langkah pertama itu ada prosedur penyederhanaan awal. Nah, di mana di MSSI produksi elemen, yaitu produksi elemennya itu muncul pada A elemen, yang artinya itu simbol multitype. Nah, mengapa? Karena A ini dapat hilang ketika ada sebuah aturan baru. Contohnya dari S ke A, AB menjadi S, AB. Dan A itu AA menjadi A ke A kecil. Nah, setelah aturan ini terdapat seperti ini. Terus ada eliminasi produk unit. Nah, di mana di eliminasi produk unit ini yaitu sebuah aturan bentuk X sama dengan Y. Terus hasilnya aja seperti ini pada gambar. Hmm. Nah, penjelasannya ZF. Nah, kenapa? ZF itu memiliki sebuah bentuk ya. Yang pertama ada A, B, C, di mana di bentuk ini itu dua terminal, terus A sama dengan A ini itu satu terminal. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu di CFG ini itu disederhanakan dari elemen produksi, dan simbol yang tidak berguna. Terus di CFG ini itu berhasil diubah menjadi CF yang dimana memiliki bentuk A sama dengan BC dan A sama dengan A. Terus CFG ini itu berhasil berubah menjadi GNF yang namanya memiliki bentuk A sama dengan A. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.